Sebagai salah satu kabupaten yang berkembang pesat di Provinsi Jawa Tengah, Kebumen mempunyai potensi pariwisata yang sangat besar dengan segala keanekaragaman objek pariwisata, seni budaya yang menawan, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Kesemuanya itu diharapkan mampu menarik lebih banyak lagi pendapatan daerah, baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik. Selain itu, subsektor pariwisata diharapkan dapat menggerakkan ekonomi rakyat karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan. Kabupaten Kebumen kaya dengan beragam wisata budaya dan keindahan wisata alam, serta berbagai masakan yang mengandung nilai cita rasa tinggi dalam wisata kulinernya. Keindahan itu semua diharapkan mampu mengangkat Kabupaten Kebumen sebagai salah satu tempat wisata yang populer. Goa Jati Jajar terletak di Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, 42 km ke arah barat Kota Kebumen atau sekitar 23 km ke arah selatan dari Gombong, mencakup kawasan seluas 5,5 hektar. Objek wisata ini telah dilengkapi dengan prasarana wisata seperti tempat parkir, tempat bermain, kios makanan, toko cenderamata. Sendang Kantil dan Sendang Mawar adalah kolam-kolam sungai bawah tanah yang dibuka untuk umum. Di dalam goa ini terdapat beragam bentukan pengendapan ulang larutan kalsium karbonat yang indah dan mempesona. Lorong gua sepanjang ratusan meter dihiasi dengan deretan gurdam dan air terjun. Lorong gua yang terletak di bawah Gua Jati Jajar ini disiapkan menjadi objek wisata minat khusus. Ornamen gua seperti stalaktit, stalagmit, pilar, flowstone umumnya sudah tidak aktif, meskipun di beberapa tempat terdapat tetesan dan aliran air melalui ujung-ujung stalaktit. Sebuah lubang di atap gua setinggi 24 meter dari dasar gua mengungkap sejarah penemuan gua pada tahun 1802 oleh Jaya Menawi. Petani tersebut terperosok ke dalam gua melalui lubang yang ada di permukaan. Dan setelah tanah yang menutupi lorong dibersihkan, ia menemukan lubang yang sekarang digunakan sebagai pintu masuk. Lorong gua Jati Jajar sepanjang 250 meter dengan lebar dan tinggi rata-rata 15-25 meter dapat dimasuki oleh wisatawan dengan mudah. Mulai tahun 1975, di sepanjang lorong gua ditempatkan 32 buah patung yang menceritakan legenda Raden Kamandaka. Di luar gua menggambarkan kepurbaan Gua Jati Jajar dengan adanya patung dinosaurus. Goa Petruk berada di Dukuh Mandayana, Desa Candi Renggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, atau sekitar 4,5 km dari Jati Jajar menuju ke arah selatan.
Panjang Gua Petruk 664 meter, yang di dalamnya mengalir sungai dangkal dengan air yang sangat jernih. Peralatan yang perlu dipersiapkan adalah sepatu dari plastik atau karet yang tidak tembus air, senter yang cukup terang, dan topi untuk menghindari benturan karena banyaknya stalaktit. Beberapa stalaktit membentuk ornamen yang menyerupai organ tubuh manusia seperti bentuk otak, usus, dan jari tangan. Ada juga yang menyerupai hewan seperti bentuk harimau, serigala, dan buaya. Semakin ke dalam, suasana keindahan stalaktit semakin mempesona, apalagi ketika kita melihat stalaktit bentuk dandang yang mengeluarkan air jernih dari dalam lubangnya. Bagi yang tidak membawa perlengkapan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen telah menyediakan di lokasi objek wisata Gua Petruk. Dan satu lagi yang penting, siapkan kamera yang dilengkapi lampu flash. Pantai Logending atau Pantai Ayah. Pantai Logending terletak 8 km di sebelah selatan Gua Jatijajar, tepatnya di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, yang merupakan objek wisata pantai yang memiliki keindahan alam sangat menawan. Kombinasi atau perpaduan antara pantai dan hutan mengundang banyak wisatawan termasuk wisatawan mancanegara. Objek wisata Pantai Logending sudah dikenal sejak lama, terutama di kalangan remaja yang suka dengan petualangan dan camping. Objek wisata ini sangat tepat dijadikan aktivitas selusur wisata alam. Banyak pula para remaja yang tergabung dalam kelompok pecinta alam dan pramuka yang melakukan kegiatan di hutan yang berada di sekitar pantai. Di lokasi objek wisata, tersedia area parkir kendaraan yang cukup luas, bisa menampung lebih dari 50 bus wisata. Tersedianya fasilitas MCK yang lengkap dengan tempat beribadah, juga fasilitas permainan anak-anak, perahu-perahu nelayan yang difungsikan sebagai perahu pesiar. Pantai Suwuk. Pantai Suwuk ini menjadi satu kawasan dengan Pantai Karangbolong. Daya tarik wisata yang ada berupa panorama alam pantai, kawasan Kars Gombong Selatan, dan sungai yang membelah Pantai Suwuk dan Karangbolong. Kebun binatang mini yang berisi satwa-satwa jinak menambah keindahan Pantai Suwuk tersebut. Keindahan flora semakin tampak dengan tumbuh suburnya tanaman pohon kelapa yang tertata rapi dan teratur. Oleh masyarakat sekitar, bunga kelapa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat nira atau legen, atau bisa juga sebagai bahan baku pembuatan gula Jawa atau gula merah.
Pantai Karangbolong. Pantai Karangbolong terletak 18 km ke arah selatan dari kota Gombong. Sangat terkenal karena sarang burung lawetnya. Kata karangbolong berarti batu karang yang berlubang. Sedangkan keunikan objek wisata ini terletak pada hunian burung lawet di dalam gua di batu karang. Terdapat 3 gua hunian lawet, yaitu Gua Pasir, Karang Duwur, dan Karang Bolong. Sarang burung lawet ini dapat digunakan untuk obat campuran makanan. Pantai Petanahan merupakan pantai dengan keindahan deburan ombak. Areanya sangat panjang, yaitu 2 km dan luasnya 72 hektar. Sepanjang tepian pantai dihiasi oleh hijaunya tanaman cemara laut. Di pantai ini, wisatawan juga dapat menikmati kolam renang anak-anak, gazebo untuk istirahat, dan bagi wisatawan yang hendak mengadakan kegiatan spiritual, dapat melaksanakannya di Petilasan Pandan Kuning. Fasilitas lainnya adalah rest area anak-anak, lokasi parkir yang luas, dan MCK. Pantai Petanahan kadang juga digunakan untuk lomba pancing dan layang-layang. Pada saat Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, khususnya hari kedua sampai dengan hari ketujuh, masyarakat Kebumen mempunyai budaya untuk berkunjung ke Pantai Petanahan. Maka dari itu, Pantai Petanahan selalu dipadati pengunjung, baik anak-anak maupun orang tua. Waduk Wadas Lintang dan Sempor. Kabupaten Kebumen mempunyai 2 waduk buatan, yaitu Waduk Wadas Lintang dan Waduk Sempor. Kedua waduk ini dibuat dengan tujuan untuk menyediakan sumber air bagi daerah pertanian yang berada di sekitar waduk. Selain itu, kedua waduk ini juga dimanfaatkan untuk olahraga air, memancing, dan usaha perikanan. Waduk Wadas Lintang terletak di Kecamatan Padureso,
kurang lebih 35 km timur Laut Kebumen. Sedangkan Waduk Sempor terletak di Kecamatan Sempor, kurang lebih 5 km sebelah utara Kota Gombong. Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen sangat mengharapkan masuknya investor yang mau membangun usaha kepariwisataan di sekitar kedua waduk tersebut. Pemandian air panas Krakal merupakan objek wisata alami berupa mata air panas yang berada di daerah non-vulkanik, yaitu di Krakal. Di tempat wisata ini terdapat sumber mata air panas dengan suhu 39 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius dan mengandung sulfur, sehingga digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat mandi kebugaran dan penyembuhan berbagai penyakit kulit dan rematik. Jembangan Wisata Alam. Objek wisata Jembangan Wisata Alam terletak 15 km dari pusat kota Kebumen, atau tepatnya 10 km dari Pasar Kuto Winangun Kebumen. Objek wisata alam yang lebih dikenal dengan nama objek wisata Jembangan Wisata Alam dibuka pada bulan September tahun 2012. Daya tarik wisata Jembangan Wisata Alam meliputi Fantasi Zoo yang mempunyai beragam satwa, mulai dari ular, menyusuri Sungai Pacengkolan dengan jarak tempuh 4 km. Wisata kuliner yang khas adalah sate kelinci yang rasa masakannya sangat lezat, berbeda dengan daerah lainnya. Apabila ingin menikmati indahnya pemandangan sungai dan wisata perahu, pengunjung dapat menempati gazebo-gazebo yang dibangun di tepian sungai. Benteng Van der Wijk dibangun pada abad ke-18 oleh tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pertahanan dan bahkan untuk menyerang. Benteng ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Luas benteng atas sama dengan luas benteng bagian bawah, yaitu sekitar 3.606,625 meter persegi.
Tinggi benteng 9,67 meter, ditambah cerobong 3,33 meter. Terdapat juga 16 barak dengan ukuran masing-masing 7,5 meter kali 11,32 meter. Yang menarik dari tempat wisata ini adalah adanya permainan kereta mini di atas benteng, waterboom, kolam renang, bebek air, dan permainan anak-anak. Di dalam benteng terdapat fasilitas hotel, kafe, aula untuk diklat, dan gedung pertemuan dengan daya tampung ribuan orang. Wisata kuliner Kabupaten Kebumen. Selain wisata alam dan buatan, Kabupaten Kebumen juga memiliki berbagai wisata kuliner. Berbagai jenis masakan khas dapat dinikmati di berbagai tempat di Kebumen. Lanting. Rasanya yang gurih menjadikan makanan ini cocok untuk cemilan penyerta minum kopi atau teh. Banyak beragam rasa yang diperoleh dari lanting ini. Rasa bawang gurih, rasa jagung bakar, keju, balado atau pedas, dan rasa lombok ijo. Lokasi pembuatan lanting berada di daerah Kecamatan Kuarasan dan Sempor. Sate ambal. Sate ambal merupakan sate ayam yang terkenal di Kebumen. Aslinya berasal dari Desa Ambal, Kecamatan Ambal, dikenal memiliki cita rasa khas. Sate ini disajikan dengan bumbu tempe rasa manis. Kuliner ini banyak dijumpai di sepanjang Jalan Selatan, tepatnya di daerah Kecamatan Ambal. Nasi penggel. Ciri khas nasi penggel adalah nasinya dikepal-kepal dan kuahnya diberi daging dari kulit dan bumbu santan yang khas. Biasanya disajikan dengan cara dikemas atau dipincuk dengan daun. Rasanya tentu sangat gurih. Nasi penggel ini bisa didapatkan di seputar alun-alun Kebumen pada pagi hari atau di daerah lain seperti di jalan umum seputar Mertokondo dan Pejaguan.